سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فإن شك هل رفع الإمام عن الحد المجزئ قبل الوصول إلى حد المجزئ أو بعده أو كان الركوع غير مقصود الإمام كمحدثين. هذا من به نجاسة خفية أو ركوع خامسة لم يدرك. ومتى أدرك الاعتدال فما بعده انتقل معه مكبرا ويسبح ويتشهد معه في غير موضعه. Dan kapan seorang makmum masbuk mendapati imam di waktu i'tidal, bukan di waktu rukuk. Di waktu rukuk sudah jelaskan kemarin. Kalau dia mendapati rukuknya imam dengan kadar tumakninah dan dia membaca takbir dalam keadaan qiyam, lalu kemudian setelah itu rukuk, maka dia dapatkan rakaat tersebut. Tapi kalau dia tidak mendapatkan tumakninah dalam rukuknya imam, maka dia tidak mendapatkan rakaat tersebut, apalagi setelah imam sudah bangun untuk melaksanakan i'tidal setelah rukuk atau setelah i'tidal. Pakai situ, ya. Terus lanjut, Abi pakai apa? Pakai jilbab ya. Ini. Ya. Ya. Sudah. 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 Gal. Apalagi setelah i'tidal dia mendapatkan imam sudah selesai daripada i'tidal, maka dia tidak melakukan rakaat tersebut. Tapi dia ikuti apa yang dilakukan oleh imam. Kalau imam sami Allahu liman hamidah, ya dia sami Allahu liman hamidah. Kalau dia takbir dan itu seterusnya gitu. Intaqala ma'hu mukabbiran wa yusabbih, apa yang disunahkan di waktu i'tidal, ya dia baca juga Rabbana wa lakal hamdu sampai akhirnya. Wa yusabbih wa tashahhad ma'hu fi ghairi maudhihi, dan juga dia membaca tasyahud padahal bukan pada tempatnya. Sini kasih anjit, kasih Nabi. Ya. Ya. Wa tashahhad fi ghairi maudhihi, padahal bukan pada tempatnya. Bukan pada tempatnya tasyahud, enggak ada masalah. Padahal bukan pada tempatnya dia bertasyahud, ya. Enggak jadi masalah. Dia ikut dengan mutaba'ah karena mutaba'ah gitu. Tapi tidak dihitung satu rakaat karena setelah rukuk, ya. Wala adraka sajidan aw mutasyahidan sajadah aw jalasa bila takbirin. Apanya? Diapain? Yang dibukain. Buka. Kenapa dibuka? Buka. Buka. Dia tak pakai dong. Buka. Pakai apa ini? Buka. Mau mengambil apanya? Mau ambil belum sini. Mengambil ini ya tak? Ini. Ambil ini. Apa
pakai jilbab aja ya, jilbab tuh, kasih jilbab ya, pakai jilbab ya. Iya, tuh pakai jilbab tuh. Tuh. Ya. Gal. Nah, jadi kalau seorang dia mendapati imam dalam keadaan sujud, apa dia sujud? Nggak perlu sujud, karena imamnya sudah sujud. Nah, kecuali kalau semua dia mendapati imam waktu i'tidal, lalu imam mau sujud, nah, kan sunnah takbir kan? Takbir juga. Tapi kalau imam sudah sujud, dia mau ikut imam waktu sujud, imamnya kan sudah takbir waktu mau sujud, nggak perlu takbir lagi. Dengar, jadi takbirnya cukup sekali aja, Allahu Akbar, takbiratul ihram. Habis itu langsung sujud, nggak usah pakai takbir, karena dia nggak disunahkan untuk takbir intikal, bukan tempatnya dia. Ngerti? Itu maksudnya di sini. Gal, walau sallama al-imam wa huwa mawdi'u julusil masbuqi qama mukabbiran. Ah, tapi kalau seumpama imamnya salam, wa huwa mawdi'u julusil masbuq, dan itu adalah tempat duduknya masbuq. Tempat duduknya masbuk, qama mukabbiran, maka dia hendaknya bangun untuk mukabbir. Kapan tempat duduknya masbuk? Misalnya ini adalah rakaat pertama, rakaat keduanya, rakaat ketiganya, rakaat keempatnya. Nah, itu berarti kan bangun dari rakaat kedua, kan sunnah duduk jalsatul istirahah. Rakaat bangun dari rakaat kedua, kan sunnah bangun dari tasyahud. Nah, kan tempat duduknya dia gitu. Nah, tapi kalau rakaat pertama, baru rakaat pertama, mau pertama, berarti kan bukan tempat duduknya. Gak usah bangun untuk takbir. Waktu bangun gak usah pakai takbir. Setelah salam, imam gak usah takbir dia, karena bukan waktunya dia takbir. Ngerti gak maksudnya? Paham? Nah, jadi kapan makmum itu takbir? Ketika imamnya itu salam, untuk menambah rakaat yang dia tidak dapati bersama imam itu, kalau dia berdiri dan menjadi tempatnya dia duduk gitu loh. Nah, dan sunnah untuk berdiri, waktu berdirinya itu dia takbir sunnah. Nah, kalau sunnah silahkan. Nah, kalau itu terjadi misalnya untuk rakaat keduanya, ketiganya, keempatnya, baru sunnah untuk dia takbir. Kalau baru rakaat pertamanya enggak gitu. Ya. Iya. Iya, nih. Nggak minum. Dah, oke. Gal. Wa in adrakal imamu qabla an yusallim, adraka fadilat jamaah, wa ma adraka fa huwa awwal salatihi, wa ma ya'ti bihi ba'da salamil imam fa huwa akhiru salatihi fa yu'idu fil qunut. Dan apa yang dia dapatkan itu adalah awal sholatnya, ya. Wa may yati bihi ba'da salamil imam fa huwa akhiru sholatihi. Sedangkan apa yang dia laksanakan setelah salam imam itu adalah akhir sholatnya. Sehingga apa? Sehingga apa yang disunahkan baginya maka disunahkan untuknya. Jadi kalau seumpama dia itu misalnya dapat 1 rakaat dari sholat subuh, berarti rakaat keduanya di situ disunahkan untuk kunut. Walaupun dia pada rakaat pertama yang itu rakaat keduanya bagi imamnya, dia sudah kunut bersama imam, tapi sunnah untuk kunut lagi gitu. Wajib mutabatul imam fil af'al, wajib mutabah imam dalam pekerjaan. Wal yakun, ini sudah semua ini. Ini wa in takhallafa, sudah ini. Ini fa in hawa liyasjuda wa huwa ba'du qa'imin batalat wa in lam yablugh sujud li'annahu kamal ruknain. Wa in takhallafa, ini dari sini yang belum. Wa in takhallafa bi udhrin kabut'in. Jadi tadi kan disebutkan bahwasanya kalau mendahului imam dengan sebagian rukun hukumnya makruh. Kalau mendahului imam dengan 1 rukun hukumnya haram. Kalau 2 rukun hukumnya batal sholatnya. Mendahului imam dengan 1 rukun itu seperti apa? Imamnya masih berdiri, makmumnya sudah i'tidal.
Nah, tapi kalau masih rukuk berarti sebagian. Nah, gitu. Nah, tapi kalau sudah imamnya i'tidal, makmumnya i'tidal, berarti dalil satu rukun, haram itu. Paham? Kalau udah rukun mau sujud, nah itu berarti sudah batal sholatnya. Kalau tanpa niat mufaraqah. Begitu pula kalau dia itu terlambat sampai 2 rukun tawilan. Terlambat 2 rukun yang panjang. Seperti apa? Dia terlambat. Ya, dia masih rukuk. Padahal imam sudah mau sujud kedua. Berarti kan rukuk tawil, rukun tawil. Rukun qasir itu cuma ada 2 rukun qasir. Apa itu? I'tidal sama julus baina sajdatain, itu rukun qasir. Yang lainnya rukun tawil. Rukun tawil itu bisa dipanjangkan, boleh panjangkan, enggak ada batas. Ya. Tapi kalau kita jadi imam enggak boleh. Ya, itu berarti mengkhianati makmum. Jadi harus kita mengikuti makmum, muraatul makmum gitu. Tapi kalau kita salat sendiri, silakan mau dipanjangkan sujudnya, panjangkan rukuknya, mau dipanjangkan qiyamnya, enggak jadi masalah. Tapi kalau i'tidal enggak boleh panjangkan. Kecuali i'tidal akhir. Boleh panjangkan karena termasuk rukun tawil. Begitu pula duduk di antara 2 sujud itu enggak boleh panjangkan karena itu termasuk rukun qasir. Nah, sekarang kalau seumpama imamnya terlambat sampai 2 rukun yang tawil, ya. Tapi karena uzur, seperti apa? Uzurnya itu seperti kabut'i qiraatihi, bacanya pelan. Bacaan Fatihahnya pelan. Gimana kok bacaan Fatihah pelan? Harus terus selesaikan. Selama dia belum ketinggalan sampai 3 rukun yang panjang, masih dimaafkan. Kalau sampai ketinggalan 3 rukun yang panjang, misalnya pas sujud sampai yang kedua, belum bangun dari sujud, dia harus rukuk. Kalau sampai bangun dari sujud yang kedua, dia belum rukuk, batal sholatnya. Kalau enggak niat mufaraqah. Gitu. Jadi harus dia niat mufaraqah. Kalau tidak, ya batal sholatnya. Nah, makanya jangan terlalu was-was, ya. Sebetulnya bukan jangan terlalu, jangan was-was gitu. Karena was-was itu nggak bagus. Was-was itu nggak ada yang bagus kecuali kalau was-was dalam amal kebaikan. Misalnya apa? Saya sudah sedekah belum ya? Oh, kayaknya belum. Was-was, sedekah lagi. Bagus itu. Ana udah taklim belum? Kayaknya belum. Taklim lagi ya. Bagus itu. Kayaknya Ustaz Sekep udah datang deh. Kayaknya belum. Datang belum ya? Datang. Padahal belum jam 1. Udah di sini duluan. Oh, bagus itu. Tapi kalau 2:30, ya Ustaz Sekep belum datang apa datang ya? Kayaknya belum datang. Kayaknya ada tamu deh. Itu bukan was-was itu namanya. Ceroboh itu namanya. Jadi kalau was-was dalam kebaikan, dalam bertindak kebaikan, ya, yang bermanfaat untuk orang lain, bukan bermanfaat untuk diri sendiri, itu tidak apa-apa. Ya, tapi kalau tidak bermanfaat untuk orang lain, nggak bagus. Jadi kalau nggak bermanfaat untuk orang lain, nggak bagus. Tapi untuk dirinya sendiri manfaat itu nggak bagus. Tapi untuk orang lain manfaat itu bagus. Seperti sedekah, ya, manfaat orang lain mengajar dan sebagainya, menunjukkan pada orang lain itu bagus. Katanya karena bacaannya lambat, nggak apa-apa, dimaafin ya. Terus lali waswasatin, bukan waswas. Kenapa waswas itu dia dimaafkan? Karena waswas itu sebabnya itu ada 2. Pahami yang waswas ya. Jadi orang yang waswas itu termasuk dalam kategori ayat yang berbunyi wala tahsabannal ladzina di surat Kahfi. Sarina amala. Apa? Coba. Ya, wahum yasibuna annahum yusinuna amala. Wala? Wahum yasibuna annahum yusinuna amala. Apa itu? Sebelumnya di surat Al-Kahfi itu. Iya, sebelumnya apa? Wala. Jadi jangan kalian mengira. Banyak orang mengira bahwasanya dia itu berada di dalam keadaan apa yang dilakukannya itu sudah baik. Padahal itu tidak baik. Itu banyak orang dalam kategori itu. Sebabnya apa? Sebab utamanya karena dia nggak punya murabbi. Dia nggak punya murabbi. Jadi bahayanya orang nggak punya murabbi itu seperti itu. Jadi walaupun dia sudah punya suami, dia harus punya murabbi. Kenapa? Mohon maaf ya.
walaupun dia ustazah, walaupun ustaznya itu kiai, walaupun suaminya itu ustaz, walaupun suaminya itu kiai, seorang dai, seorang istri itu nggak bisa dinasihati oleh suami, nggak bisa. Ya. Keberhasilan seorang istri dinasihati oleh suami itu ada 1:1000. 1:1000. Kenapa demikian? Karena ada kaidahnya. Awwalu ma yuhramu barakatul alim ahlu wa waladu wa ahlu baladi. Pertama kali orang akan diharamkan barokahnya seorang alim itu istrinya, anaknya, dan orang yang ada sekitarnya. Kenapa demikian? Karena memang mereka itu diharamkan barokahnya orang alim karena dia itu melihat bukan khususiyahnya tapi basyariahnya. Makanya kan kalau seumpama seorang istri itu, jadi kenapa istri-istrinya Nabi itu mendapatkan keistimewaannya Nabi, mendapatkan mujizatnya Nabi, mendapatkan keutamaan-keutamaannya Nabi, karena mereka itu memandang Nabi dari awal sebelum menikah sampai setelah menikah tetap memandang Nabi sebagai Nabi, bukan memandang Nabi sebagai suami. Nah, itu kadang-kadang ya, ketika seorang murid misalnya dikawin sama gurunya, ya, maka kemudian murid itu menganggap gurunya itu sudah bukan lagi gurunya tapi suaminya. Itu berbahaya. Nah, jadi harusnya dia tetap menjadikan suaminya itu seperti gurunya, sehingga dia melihat khususiyahnya bukan melihat basyariahnya. Ketika seorang suami dilihat oleh istrinya sebagai basyariahnya, apa basyariahnya? Dia telanjang ya di depan istrinya. Dia makan, dia tidur ngoro, dia tahu semuanya. Luar dalamnya suami dia tahu. Sehingga apa? Dia mengentengkan. Dia merendahkan. Layaknya seorang istri kalau sama suaminya yang di luar sana dihormati, dimuliakan, tapi istrinya sendiri dia nggak menghormati, nggak memuliakan. Kenapa? Karena dia melihat suaminya biasa-biasa saja kok, gitu loh. Tapi orang yang lain dia membesarkan dia, gitu loh. Nah, itu loh sebabnya kenapa istri itu kemudian diharamkan keberkahan. Sedangkan keberkahan seseorang itu bisa didapatkan karena ada kuncinya. Kuncinya seseorang mendapatkan keberkahan dari orang lain itu adalah al-madad fil mashhad. Jadi madad itu bisa kita dapatkan tergantung dari mashhadnya. Mashhad itu apa? Keyakinan. Suami kepada istri, istri kepada suami itu keyakinannya itu nggak seperti murid kepada guru, nggak seperti seorang awam kepada seorang alim, nggak seperti itu. Nah, sehingga apa? Di sini perlu sekali kita itu mempunyai seorang murabbi. Jadi kalau kita mau melangkah suatu hal, kita tanya dulu sama guru itu. Nah, tentunya dengan izin daripada seorang suami, dan suami pasti akan mengizinkan karena itu bermanfaat untuk dirinya sendiri. Itu harusnya begitu. Sehingga yang bisa melempengkan dia, bisa meluruskan dia, yaitu karena kalau sesuai dengan syariat pasti itu akan menguntungkan si suami, tidak akan menguntungkan si istri. Gitu. Jadi seperti itu. Oleh karena itu maka di sini yang banyak terjadi kesalahan, terutama di Indonesia ini, dan banyak istri mereka itu tidak punya guru yang bisa dijadikan sebagai seorang murabbi. Nggak harus seorang guru itu laki-laki, silakan, walaupun dia murabbi ya, perempuan ya. Nah, sehingga ngapain saja dia itu tergantung kepada dia, minta nasihat kepada dia. Kalau terjadi sesuatu dengan suaminya, dia kembali kepada si murabbi itu. Gitu. Nah, itu rahasianya kenapa banyak istri itu tidak bisa mengambil keberkahan daripada seorang suami. Kenapa? Nah, ini sebabnya. Padahal dia sudah menguliti, istilahnya menguliti lah keberkahan suami, luar dalam dikuliti sama si istri ini kan. Nah, tapi kenapa dia nggak mendapatkan seperti yang didapatkan oleh orang lain gitu? Nah, karena dia itu walaupun istilahnya menguliti, tapi dia tidak mendapatkan itu semuanya dengan keyakinan dan kemantapan hati. Tapi dia melihat suami itu sebagai manusia yang begini, yang begini, yang begini. Sama seperti kenapa Syekh Abu Bakar Siddiq itu mendapatkan kemuliaan yang banyak daripada Nabi Muhammad, dan kenapa Abi Lahab, Abi Jahal yang notabene-nya adalah kerabatnya, notabene-nya adalah pamannya, tapi dia tidak mendapatkan kebaikan apapun daripada Nabi Muhammad, bahkan tidak bisa beriman kepada Nabi Muhammad karena dia melihat seperti pandangannya Abi Lahab, dia itu adalah ponakanku yang setiap hari pergi ke pasar. Dia pergi
belanja untuk keluarganya, dia begini, dia begitu. Yang dilihat itu basyariahnya, bukan dilihat khususiahnya. Jadi kalau seseorang itu ingin mendapatkan kebaikan seseorang, harus memandang khususiahnya, jangan pernah memandang basyariahnya. Gitu. Dan memang dia itu anak kita, tapi dia punya kemuliaan. Kita pandang kemuliaannya, jangan lihat karena dia anak kita. Gitu. Dia itu adalah paman kita, jangan lihat paman kita, tapi lihat dia lihat itu adalah khususiahnya. Nah, kalau kita lihat khususiahnya kita dapat. Tapi kalau kita lihat pamannya, kita lihat kerabatnya, kita nggak dapat. Nah, jadi seperti itu caranya memandang. Kenapa? Memang samanul madad al-mashhad. Jadi harga daripada pemberian seseorang itu masyhad kita. Jadi kuatkan masyhad kita kepada orang tersebut, kita akan dapatkan pemberian itu. Nah, oleh karena itu maka di sini, jadi kalau seumpama was-was itu ya ada di dalam diri kita, maka harus dihilangkan. Ya. Dan kalau was-was itu tidak diperjuangkan untuk dihilangkan, maka sama seperti sifat-sifat standar yang lainnya yang ada di diri manusia, nggak bakal hilang. Sampai tua pun nggak bakal hilang. Jadi cara salah satunya gimana? Ya dihilangkan. Kamu punya sifat iri itu sifat standar. Kamu punya sifat sombong itu sifat standar. Kamu punya sifat takabur, kamu punya sifat fakhr, kamu punya sifat riya, kamu punya sifat sum'ah. Itu sifat standar manusia. Nah, kalau kamu ingin hilangkan, ya kamu harus fokus untuk menghilangkannya. Faham? Jadi harus bertahap menanjak, dikit sampai kamu berusaha dan berupaya untuk menghilangkan itu sampai kamu berhasil. Nah, kalau kamu nggak hilangkan, nggak sengaja untuk menghilangkan dan tidak berusaha dan berupaya, sampai tua tetap seperti itu. Sama seperti dari muda sampai tua nggak pernah main gym, nggak pernah angkat beban, terus mau besar ototnya, dari mana besar ototnya? Dia nggak pernah berusaha, sampai tua pun nggak pernah punya otot ya. Itu loh maksudnya, ngerti nggak? Jadi pendekatannya itu seperti itu, pendekatan akalnya itu seperti itu, nggak bakal bisa. Nah, jadi itu yang banyak terjadi salah faham dan salah kaprah di antara manusia itu. Sebagaimana hal itu bisa kita kembangkan dan kita bayangkan, kita canangkan, maka di dalam hal-hal yang maknawi juga seperti itu sama gitu. Jadi harus kita planning ya, dan kita usahakan, kita upayakan, baru akan hilang itu. Jadi was-was itu harus hilang. Jadi kalau ada was-was harus hilangkan. Dan ingat, was-was itu sebabnya cuma satu dari dua. Semua ulama, baik ulama hadis, ulama fikih, ulama syariah, semua mengatakan bahwasanya was-was itu salah satu daripada sebabnya itu cuma dua, nggak ada tiga. Yang pertama, akalnya kurang, ya, akalnya kurang, agak gini dikit. Nanti itu yang pertama. Yang kedua, pemahaman agamanya kurang. Nah, kalau semua disodorkan pada kalian yang was-was, kalian pilih yang mana sebabnya? Akalnya kurang apa pemahaman agamanya kurang? Pemahaman agamanya kurang itu halus. Kalau kasarnya mau tahu, bodoh. Mau pilih yang mana? Bodoh dalam agama atau kurang akalnya? Mau pilih yang mana? Hah? Hai bodoh agama, hai kurang akal. Mau pilih yang mana? Hai fulan yang bodoh agamanya, hai fulan yang kurang akalnya. Mau pilih yang mana? Mau pilih yang mana? Mau pilih yang mana? Enggak pilih dua-duanya kalau itu waras masih. Enggak pilih dua-duanya, tinggalkan. Paham ya? Nah, makanya Allah Ta'ala sampai dijadikan salah satu daripada sesuatu yang harus kita mintakan perlindungan kepada Allah. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Berapa dua? Rabbin nas, malikin nas, ilahin nas. 3. Min syarril waswasin. Jadi minta dari saking jahatnya waswas ini, sampai memintanya itu gak cukup dengan satu nama saja daripada nama Allah, satu sifat saja dengan sifat Allah, tapi 3. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Nah, jadi waswas itu bisikan yang bisik kamu, kamu belum sah, kamu belum ini, kamu belum ini. Jadi ikuti. Udah tahu dari setan diikuti. Itu lihat orang yang ahli fikih itu. Sholatnya cepat, wudunya cepat, kamu yang nggak ngerti, nggak belajar, nggak ngarang kitab, lama banget. Niru siapa kamu? Sampai diulang-ulang. Disangkanya orang yang
yang was-was itu berarti ihtiyat. Ihtiyat bukan kayak begitu. Nah, kalau kita dapatkan kayak gitu, ambil, angkat, orangnya ceburkan ke kamar mandi. Gitu. Gitu lagi tak ceburkan lagi, takut dia nanti sembuh. Nah, gitu cara menyembuhkan kayak begitu. Ya, kalau berani sama orang itu. Nah, jadi al-kulihal bahwasanya jadi was-was itu salah satu daripada sifat yang tidak baik di dalam diri kita yang harus kita lawan. Harus kita usahakan, kita upayakan untuk tidak ada lagi di dalam diri kita, dan itu tidak mungkin hilang kecuali dengan bertahap. Ya, dengan usaha dan upaya. Nah, ini katanya di sini, la liwaswasatin. Kalau waswas nggak boleh. Kayaknya sudah baca Fatihah belum ya? Baca lagi. Nanti baca lagi. Nanti baca lagi. Kayaknya tadi bismillahnya belum. Alhamdulillahnya sudah sih. Bismillahnya belum. Bismillah lagi. Nah, itu waswas. Jangan diikuti yang semacam itu. Nah, jadi kalau ada orang yang baca bismillahnya aja sampai bis. Itu jangan jadikan imam itu. Suruh jadi makmum kayak begitu itu. Itu bikin habis waktu gitu. Nah, itu mungkin mau hatta malaikat itu mungkin gregetan mau ngambil waktunya, mau ngambil nyawanya gregetan juga gitu. Hati-hati ya, jangan kayak begitu gitu. Itu orang yang nggak senang hidupnya seperti itu. Jangan diikuti. Jadi nggak ada agama itu sulit, mudah agama itu. Dan semua agama itu sudah jelas dengan kaidah-kaidahnya. Di antara kaidahnya adalah al-yaqinu la yuzalu. Nah, yakin itu nggak mungkin dirubah dengan keraguan. Ngapain kamu ragu? Orang sudah yakin kok tadi. Jadi sampai ragu, diragukan, dibisikkan dan sebagainya. Bisikan itu sesuatu yang kamu bisa tolak gitu. Jadi setiap bisikan itu ada suatu bisikan. Bisikan itu ada dua. Ada lummah, ya, ada waswasah. Kalau lummah itu dari malaikat. Ya, itu bagus itu. Nah, jadi selalu ada bisikan dari malaikat, ada bisikan dari setan. Setiap mau berbuat sesuatu pasti ada dua pertimbangan. Nah, jadi ada malaikat kamu yang akan memberikan pertimbangan yang baik, ada was-was kamu yang akan memberikan pertimbangan yang tidak baik, itu dari setan kamu gitu. Nah, jadi semoga kita selalu memperjuangkan dan memenangkan lummah, yaitu dari malaikat, bisikan daripada malaikatnya. Nah, makanya di sini bukan was-was. Kalau was-was nggak dimaafkan, dianggap batal itu, dianggap batal, nggak dimaafkan itu. Hatta rokal imamu lazimahu idmamul fatihah wa yasakhalfahu malam yasbiku bi aksami salasati arkun. Nah, kalau soal dia berdiri baca fatihah berarti dimaafkan selama dia belum bangun dari rukun yang ketiga yang tawil. Rukun yang ketiga yang tawil berarti apa? Rukuk, sujud pertama, sujud kedua. Selama dia belum bangun dari sujud yang kedua, selama itu pula dia dibolehkan untuk selesaikan fatihahnya. Selesai fatihah, rukuk. Kalau sudah rukuk dia baru imamnya bangun dari sujud yang kedua, nggak batal salatnya. Nah, tapi kalau bukan karena lambat bacaannya, maka tidak dimaafkan. Artinya kalau dia tinggalan imam 2 rukun, batal salatnya. Karena apa? Karena terlalu lambat. Jadi nggak boleh sampai ketinggalan 2 rukun. Yang baik adalah begitu imam memulai dengan rukun selanjutnya, sebelum memulai dengan rukun yang selanjutnya lagi, dia sudah memulai dengan rukun tersebut. Itu yang seharusnya. Fa iza zada wa wafaqahu fima huwa fihi summa yatadarak ma fatahu ba'da salamihi. Kalau semua lebih daripada itu, wafaqahu fima huwa fihi summa yatadarak ma fatahu ba'da salamihi. Kalau semua ada lebih daripada itu, maka ikuti saja, tapi kemudian rakaat itu tidak dihitung, nanti ditambah gitu. Fa idza hasal imamu bidakhilin wa huwa raqiun. Nah, ini ada masalah lagi. Khusus untuk imam. Kalau imam dalam keadaan ruku atau dalam keadaan tasyahud, baik awal atau akhir, lalu ada orang yang datang mau sholat jamaah, masbuk dia. Masbuk itu adalah seorang yang baru datang mau sholat jamaah, itu masbuk namanya. Nah, maka disunahkan untuk nunggu, karena bisa jadi nggak ada lagi jamaah lagi, dia akhirnya sholat sendirian, kan kesian. Nah, Allah Ta'ala firman dalam Al-Quran apa landasannya? Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Hendaknya kalian itu saling menolong dalam kebaikan. Jadi kalau dalam kebaikan, ayo langsung saling tolong menolong. Paham? Jadi yang paling sigap di antara kalian dalam saling tolong menolong, dialah yang paling beriman di antara kalian. Nah, itu tanda-tanda keimanan. Nah, sehingga ketika rukuk ada yang mau datang, terasa ada yang datang misalnya,
Nggak usah ngomong, sebetulnya nggak usah ngomong. Tunggu. Nah, karena ada kayak gitu. Si suami, si istri mengatakan tunggu kak, tunggu gitu. Paham? Apalagi kalau istri yang mengatakan, suaminya takut. Kalau dia bangun langsung cemberut. Kalau sama dia bangun tidak sebelum istrinya dapat, awas hati-hati loh. Salam dimarahi. Ada yang kayak begitu, ada. Nah, jadi kalau seumpama dia itu rukuk, lalu kemudian dia merasa ada orang yang datang mau ikuti jamaah, atau tasyahud akhir misalnya, lalu ada yang mau datang ikuti sholat jamaah. Kalau dia salam, bisa jadi dia nggak dapat jamaah lagi. Ini terakhir sudah. Nudiba sunnah intidaruhu, menunggunya. Bisyarat, syarat. Apa syaratnya? Ayakuna qadahul masjid, dia sudah masuk masjid. Ya, bukan belum masuk masjid, sudah merasa dia sudah masuk masjid. Wan la yafushatul, sekiranya tidak terlalu panjang nunggunya, ya. Enggak terlalu panjang nunggunya. Kalau terlalu panjang nunggunya, enggak disunahkan, ya, enggak usah disunahkan nunggunya. Tapi kalau terlalu panjang nunggunya setengah jam misalnya. Nah, itu terlalu panjang nunggunya. Ya. Wan sudah ta'a, maksud daripada nunggunya itu tidak ada maksud kecuali kebaikan. Kalau tahu dia yang menunggu itu adalah orang kaya, yang menunggu itu adalah istrinya. Kalau dia tunggu, dia marah misalnya, dia takut. Nah, itu enggak boleh. Nah, jadi harus karena kebaikan, ya, karena kebaikan, bukan karena takut sama orang atau karena mengharapkan kebaikan orang dan sebagainya, tidak. La tamyizahu, bukan karena membeda-bedakan, enggak. Dia enggak bedakan siapa saja yang datang dia tunggu, ya. Wa ikramahu, atau membedakan kemuliaannya atau ingin memuliakan orang ini. Biar yang tadbir syarif, dia memuliakan kalau yang datang itu adalah orang yang mulia. Kalau bukan mulia dia tidak menunggu misalnya. Dunal hakir, kalau hina enggak boleh kalau kayak gitu. Wa yakrahu fir ruku' wa tasyahhud. Dan wa yakrahu fir ruku' wa tasyahhud. Gal wa yakrahu al-intidar fi ghairi ini kurang ini. Yang fir ruku' itu berarti tambah fi ghairi ruku' wa tasyahhud. Tambah fi ghairi ruku' wa tasyahhud. Dan makruh hukumnya kalau nunggu bukan di selain ruku' dan tasyahhud, ya. Hukumnya makruh. Walau kana li masjidin imamun ratibun, kalau semua suatu masjid ada imam ratibnya. Kan setiap masjid ada imam ratibnya, ya. Nah. Walam yakun matruqan, dan bukan termasuk masjid yang ada di jalanan yang dilewati banyak orang. Nah, masjid yang ada di jalur utama itu loh, masjid jalur utama, bukan di masjid yang jalur utama. Faham? Kuri hali ghairihi iqamatu jama'ah fi bighairi izni, maka makruh bagi selainnya imam itu untuk bikin jamaah sebelum jamaah yang dengan imam itu, imam ratib itu. Kecuali kalau imam ratib itu sudah selesai, nah baru kita bikin boleh. Tapi kalau imam itu belum selesai, nggak boleh mendahuluinya. Kecuali izin, saya ini musafir, saya buru-buru, saya mau duluan ya, nah, karena menunggu azannya lama, gitu. Iqamatnya lama misalnya. Ya silahkan, nggak apa-apa. Izin dulu tapi biar nggak menimbulkan fitnah maksudnya, gitu. Wa in kana matrukon, tapi kalau soal itu jalan umum, aula imama lahu, atau tidak ada imam ratib di situ, lam yukroh, tidak makruh hukumnya. Nah, jadi makruhnya itu karena apa? Karena bisa menimbulkan fitnah. Wa man shalla, wallahu subhanahu wa ta'ala.